Qin Chen menjerit kesakitan, darah dan dagingnya kabur, tulangnya terlihat jelas, dan organ dalamnya berbenturan. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Mengapa seperti ini? Jelas sedikit membaik, dan mengapa tubuhnya tiba-tiba meledak? Pada saat ini, Qin Chen bahkan lebih sengsara, seluruh tubuhnya tidak dalam kondisi baik, dan dia pergi jauh ke dalam 6 jalan pedang reinkarnasi, yang membuat semua orang melihatnya secara tidak realistis. 6 jalur pedang reinkarnasi mengandung aura reinkarnasi yang tak ada habisnya. Bahkan jika Yang Mulia masuk, dia tidak bisa lepas dari kematian karena dia tidak dapat menahan erosi reinkarnasi, apalagi seorang Master Suci. Kata leluhur pedang, suaranya juga tegang. Inilah mengapa dia tidak mengusulkannya di awal. Ini terlalu berbahaya dan dia akan mati. Bahkan jika Qin Chen dalam keadaan kemenangan penuh, dia akan dimusnahkan dan dicekik, apalagi situasi saat ini. Dia melakukannya hanya untuk kematian. Namun, Qin Chen hanya bisa memenuhi permintaannya sendiri. Pada saat ini, kekuatan mengerikan di Qin Chen melonjak, dan dia terlihat sangat tua, tetapi pada saat ini, vitalitas yang kuat tiba-tiba muncul. Itu sangat mendadak. Tubuh Qin Chen hampir meledak, dan dagingnya berdarah. Tombak tak terlihat meledak dari atas kepalanya. Untuk pertama kalinya, ada 10.000 tungku inti emas biru, dan ada obat jiwa ilahi yang melonjak di dalamnya, menjaga jiwanya. Pada saat berikutnya, tubuh fisik Qin Chen runtuh, darah mengalir, dan beterbangan, dan berbagai otot memblokirnya, dan dia langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tulang dan organ dalam. Qin Chen meraung, dia masih hidup, dan teknik terlarang jiwa surgawi dan obat cair jiwa ilahi melonjak untuk melindungi jiwanya. Pada saat yang sama, jejak darah tertinggal di sekujur tubuhnya, berderak, seluruh tubuhnya, gelombang cahaya guntur muncul, itu adalah kekuatan guntur, bahkan jika tubuhnya hancur dan pembuluh darah pecah, kekuatan guntur masih ada. Terlebih lagi, dalam kekuatan guntur, sebuah totem yang tidak jelas muncul. Itu adalah totem Kaisar Dewa. Qin Chen menggunakan kekuatan seni Kaisar Dewa bintang 9. Pada saat ini, dia telah menjadi kerangka tulang dengan organ dalam terbungkus di dalamnya. Daging dan darahnya kabur, dan tubuhnya hampir hancur total. Namun, ada banyak energi dan darah yang muncul di sekitar tubuh fisiknya, ternyata itu adalah darah yang sangat menakutkan. Vitalitasnya begitu luas sehingga orang tidak bisa mempercayainya. Tubuh rusak Qin Chen terus-menerus retak, tetapi setetes demi setetes darah merah menetes. Dalam darah merah ini, ada cahaya perak, cahaya keemasan, dan bahkan cahaya hitam, dan ada hembusan nafas di langit. Dia mengecualikan daging dan darah asli di tubuhnya, tetapi memadatkan daging dan darah baru, sinar cahaya berdarah, seperti air terjun yang mengalir deras, darah merah jatuh, semuanya menembus ke dalam dirinya, pemandangan itu menakutkan. Selain itu, tubuhnya ditekan oleh kekuatan ruang dari cakram batu giok alam semesta, kekuatan asal waktu, dan totem Kaisar Dewa, sehingga tubuhnya akan stabil, jika tidak maka akan hancur sejak lama. Dia mengganti darahnya, menggunakan 6 jalur pedang reinkarnasi untuk menggantikan darahnya sendiri, darah ini. Gumam leluhur pedang terkejut, tidak dapat mempercayainya, karena dia dapat melihat bahwa meskipun tubuh Qin Chen hancur dan darahnya hangus, tetapi dia dilahirkan kembali. Sungguh menakjubkan untuk memperbaiki tubuh lagi. Pada saat ini, esensi darah Qin Chen kembali, mengalir seperti lautan luas, dan kembali ke daging dan darahnya. Permukaan tubuhnya berwarna merah cerah, dengan daging dan darah baru muncul. Yang lebih penting lagi, saat ini dia mulai berubah. Tubuh seperti kerangka mulai bersinar, dan daging dan darah baru keluar. Ini adalah perubahan yang kejam, terlahir kembali, sangat mendominasi dan tak tertahankan. Darah asli Qin Chen kembali, dan keadaannya yang menyedihkan langsung berubah. Sutra biru berubah menjadi abu-abu dan melayang ke bawah, daging dan darah bersinar, dan tubuh yang ramping dan kuat sedang dibentuk, dan bahkan tulangnya tumbuh. Darah di tubuh Qin Chen tidak terbatas, yang bisa disebut jumlah yang sangat besar, semuanya terkondensasi, memadatkan daging dan darah baru, darah bergulir mengalir ke anggota badan, tubuhnya bersinar, seperti putaran matahari. Perubahan hebat terus berlanjut, tulang, kulit tua,
dan lainnya terus berjatuhan. Evolusi fisik semacam ini terlalu intens, dan umumnya bertahap. Siapa yang melihatnya seperti pisau dan kapak? Akhirnya, reinkarnasi berakhir, tubuh Qin Chen bersinar terang, seperti lampu ajaib glasir berwarna, tubuhnya penuh pesona, cemerlang dan mempesona, rambutnya tebal dan hitam, berkedip dan berkilau, dan tubuhnya kuat dan ramping, penuh kekuatan. Tapi matanya bahkan lebih dalam, tak terduga seperti lautan bintang. Apa kamu berhasil melakukannya? Ucap semua orang bersemangat. Qin Chen memadatkan tubuhnya lagi, dan selamat dari krisis. Namun, leluhur pedang dan mayat patung batu itu sangat khusyuk dan tidak memiliki makna kegembiraan. Jika kekuatan klan gelap begitu jelas, itu tidak akan terlalu mengerikan, dan 6 jalur pedang reinkarnasi ini pasti tidak mudah untuk dilalui. Benar saja, dengan perubahan ini, dunia mulai bergerak, dan 6 reinkarnasi melonjak, dengan aura pedang yang menakutkan dan kekuatan meresap, menutupi segalanya, dan jejak darah Raja Kegelapan tidak terhapus, tetapi terkondensasi di Qin Chen. Tanpa diduga, ketika Qin Chen memadatkan tubuhnya, ia muncul kembali, dan pada saat yang sama ia memadat. Saat darah aslinya kembali ke tubuhnya, seluruh orang itu mulai tumbuh dengan kuat dan fisiknya berubah. Darah Raja Kegelapan ini muncul lagi, merusak tubuhnya, dan menyebabkan tubuhnya kembali rusak. Jejak garis hitam muncul di tubuh Qin Chen, dan tubuh Qin Chen rusak sekali lagi. Apa? Ucap semua orang tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi? Mengapa Qin Chen terlahir kembali, mengubah darahnya, dan memadatkan tubuh fisiknya? Darah Raja Kegelapan ini belum terhapus. Kali ini, darah Raja Kegelapan menjadi lebih mendominasi, tubuh Qin Chen dengan cepat membusuk, dan kekuatan reinkarnasi juga menyerbu. Qin Chen hancur lagi, tubuh sebening kristal itu langsung menua dan gelap. Bencana ini belum pernah terjadi sebelumnya dan terlalu sulit. Tidak pernah berbahaya seperti sekarang, dan kekuatan darah Raja Kegelapan ini hampir tidak mungkin untuk disingkirkan. Tidak ada gunanya, pertukaran darah yang sederhana tidak dapat menghilangkannya sama sekali, karena darah Raja Kegelapan terlalu mendominasi. Kata leluhur pedang menghela nafas, ini persis bagian yang menakutkan dari darah Raja Kegelapan. Jika tidak dengan kekuatannya, itu akan mudah dimusnahkan. Mengapa Qin Chen harus menderita rasa sakit seperti itu? Semua orang putus asa dan akan runtuh. Jelas itu akan berhasil, dan hati tiba-tiba jatuh ke dasar lagi. Pada saat ini, Qin Chen juga terkejut dan tersesat. Dia gagal. Dia menukar darahnya, menunjukkan semua kekuatannya, dan berhasil mengganti tubuhnya. Namun siapa sangka, kekuatan Raja Kegelapan muncul lagi, merusak tubuhnya, dan membuatnya jatuh sekali lagi. Dia memuntahkan darah dan sangat berantakan. Di tubuhnya, jejak darah Raja Kegelapan menyerbu dan terus merusak tubuhnya. Selain itu, di 6 jalan pedang reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi yang menakutkan melonjak, juga untuk menghancurkannya, itu adalah krisis ganda. Mata Yu Qiansu dan Ji Ruyu merah dan air mata mengalir. Mereka terlalu khawatir tentang Qin Chen dan ingin bergegas masuk dan merasakannya bersama Qin Chen, tetapi mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka bergegas masuk, itu tidak akan berhasil. Terlebih lagi, 6 jalan pedang reinkarnasi ini, mereka tidak akan bisa masuk tanpa desakan leluhur pedang. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa untuk Qin Chen. Api di hati Qin Chen terbakar. Dia melihat Yu Qiansu di luar, Ruyu, saudara baiknya Ji Wuxu, dan banyak orang yang mengkhawatirkannya. Ada nafas yang mengerikan naik di tubuhnya. Bagaimana aku dapat dengan mudah dimusnahkan di sini? Bahkan Raja Kegelapan pun tidak. Gumam Qin Chen meraung di dalam hatinya. Dia adalah orang yang bahkan tidak menerima dunia bawah. Bagaimana dia bisa mati di sini? Qin Chen meraung, berbagai metode rahasianya habis, termasuk teknik rahasia Kaisar Dewa Bintang 9, kekuatan magis asal, ekaristi kuno, teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan waktu, kekuatan takdir, berevolusi makna mendalam dari semua kitab suci dan melawan darah Raja Kegelapan. Selain itu, tubuh fisiknya hancur lagi, darah beterbangan, berdarah dan berdarah, dia meledak lagi di tempat, darah menetes, penampilan ini terlalu menyedihkan, dan semua orang terkejut. Pada saat ini, kekuatan supernatural Qin Chen sedang menyublim,
aturan dan kekuatan supernatural menyatu, keterampilan bertarung dan pencampuran jiwa, mereka bersatu dan melebur. Dia telah menciptakan hukum itu sendiri, dan dia telah mampu mencapai titik ini. Dia telah menciptakan jalan yang berbeda sendiri. Asal-usul tubuh tidak terbatas. Pada saat ini, cahaya abadi mekar. Qin Chen bermetamorfosis, semua bagian tubuhnya bersinar, dan pola dewanya bergemuruh dan memekakkan telinga. Selain itu, ada guntur yang sangat besar. Lautan jiwa Qin Chen terbakar, dan kali ini, dia merasakan bahwa alasan mengapa darah Raja Kegelapan dapat beregenerasi sebelumnya adalah karena dia hanya membentuk kembali daging dan darah. Dan bahkan organ dalam dan tulangnya dibentuk ulang, dan di antaranya, mereka juga dipenuhi dengan darah Raja Kegelapan. Dalam benak Qin Chen, buku asalnya melonjak, dan berbagai peradaban berkedip, menjaga jiwanya, dan kekuatan garis keturunan guntur dapat menjaga darah dan dagingnya, dan harta karun teratas yang terkandung dalam 5 rahasia juga bersinar, melindungi organ dalamnya. Totem Kaisar Dewa bersinar terang, menekan tubuhnya dan tidak membiarkannya runtuh. Namun, setelah tulang Qin Chen pecah, dia tidak bisa dilindungi. Karena tulangnya tidak memiliki harta yang berat, juga tidak memiliki kekuatan magis tingkat atas yang dipadatkan. Pada saat ini, Qin Chen juga menemukan masalahnya sendiri. Tubuhnya. Suara para dewa meraung, para dewa melonjak, dia memikirkan cara untuk memadatkan tulangnya. Jika tulang tidak terbentuk, tubuh akan runtuh. Qin Chen memadatkan kekuatannya. Apa yang dia pikirkan pertama kali adalah menggunakan Dao of Origin dan aturan tak berujung untuk memadatkan tulang dan membentuk aturan tulang, karena tubuh manusia mengandung kekuatan misterius. Setelah dibuka dan diintegrasikan ke dalam aturan, itu akan memiliki kekuatan suci yang tak ada habisnya. Apakah ada metode seperti itu? Gumam leluhur pedang terkejut. Namun, tulang biasa baru saja terbentuk, kekuatan reinkarnasi bertahan, dan tulang yang dibentuk oleh aturan tiba-tiba hancur dan runtuh. Leluhur pedang menghela nafas. Untuk sesaat, dia benar-benar berpikir bahwa Qin Chen akan berhasil. Tetapi di 6 jalan pedang reinkarnasi ini, kekuatan aturan umum tidak dapat diringkas sama sekali, karena 6 jalan pedang reinkarnasi tidak akan membiarkan aturan lain berkuasa di dalamnya. Ini adalah warisan tertinggi dari paviliun pedang Tongtiannya. Itu tidak di bawah kendalinya, dan bahkan yang terhormat akan runtuh. Terlalu sulit bagi Qin Chen untuk melakukannya. Hati Qin Chen rendah, dia benar-benar gagal. Dia terus mengembun, tetapi kekuatan di jalan 6 pedang reinkarnasi ini terlalu menakutkan, dan kondensasi yang konstan membuat tulangnya tidak dapat memadat. Mata Qin Chen mekar dengan pelangi ilahi, semangat juangnya naik ke langit, dan kegigihannya bahkan lebih mendidih. Karena kekuatan jalan pedang reinkarnasi ini akan memadatkan tulang aturan, maka aku akan menggunakan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi ini untuk memadatkan tulangku. Teriak Qin Chen dengan marah. Seluruh tubuhnya bersinar, totemnya melonjak, dipenuhi guntur, beresonansi dengan jiwa, dan kemudian menyebar ke anggota tubuh dan 100 kerangka, itu mengembangkan 4 kutub dunia, 4 kutub menopang langit. Dunia hancur, dunia terbuka, semuanya terlahir kembali, dan asal mula dimulai lagi. Kekuatan tak terbatas mulai menyerap kekuatan dari 6 jalur pedang reinkarnasi di sekitar, dan samar-samar, kekuatan menakutkan dipadatkan ke tubuh Qin Chen. Apa? Dia akan memadatkan kekuatan 6 jalur pedang reinkarnasi ini ke dalam tulangnya. Ucap leluhur pedang terkejut. Anak ini, terlalu berani. Bahkan dia belum menguasai semua kekuatan dari 6 jalan pedang reinkarnasikan. Dia adalah seorang guru suci yang ingin mengendalikan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi. Bukankah itu fantastis? Ucap mayat patung batu itu berkata kepada leluhur pedang dengan tercengang. Di bawah tatapan mata semua orang melihat seekor naga besar naik di sepanjang punggung Qin Chen, persendiannya berderak seperti kacang goreng, punggung naga emas berayun, bergegas ke tempat yang tinggi, mencoba menahan platform roh. Selain itu, nafas yang mulia melonjak di atas tubuh Qin Chen, yang mengejutkan semua orang. Qin Chen ingin menggunakan wawasan terhormat untuk menembus platform suci, memadatkan tulang suci, dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Rune totem yang tak terhitung jumlahnya tercetak dalam daging dan darahnya, dan dia berubah. Di seluruh tubuh,
Ada pola dao yang tak ada habisnya, dan berbagai metode berbeda, dan mereka beresonansi. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan tubuh Qin Chen seperti kepompong, mengandung embrio dewa. Naga besar yang terhubung ke platform akan segera berhasil. Semua orang melihat bahwa hantu kerangka yang mengandung kekuatan 6 jalur pedang reinkarnasi lahir. Ini adalah lunas tulang punggung Qin Chen, benar-benar seperti naga biru, terbang ke platform suci, membantu Qin Chen memasuki level yang lebih tinggi. Ini mengerikan, dia tidak hanya ingin membentuk kembali tubuhnya, tetapi juga untuk masuk ke alam yang terhormat. Dan kepala naga akhirnya menembus penghalang dan menembus ke kepala Qin Chen, dan palu perbaikan langit bahkan lebih bersinar, dengan pola formasi yang muncul, untuk mengisi langit dan bumi, sehingga 6 tulang pedang dan buku asal berada. Platform suci disatukan dan diintegrasikan menjadi satu. Pada saat ini, bahkan leluhur pedang tidak bisa duduk diam. Ini bukanlah persyaratan untuk hidup, tetapi untuk mencapai tubuh dewa tertinggi dan membangun tubuh fisik tingkat atas. Keenam tulang pedang benar-benar akan terbentuk, yang merupakan sesuatu yang tidak dimiliki paviliun pedang surgawi mereka selama ratusan juta tahun. Secara khusus, palu perbaikan langit meledak menjadi cahaya, dan teknik perbaikan langit melonjak, membuat leluhur pedang dan mayat patung batu semakin terkejut. Ini adalah sesuatu yang diwarisi dari istana Butian kuno. Keduanya menghirup udara dingin, dan mereka hampir gila. Istana Butian kuno lebih misterius, itu adalah pencetus sekte artefak kuno. Teknik perbaikan langitnya dapat mengisi kembali langit, bumi, dan dunia. Di zaman kuno, dalam hal kekuatan, itu sama sekali tidak lebih lemah dari paviliun pedang Tongtian. Itu adalah kekuatan tertinggi. Berapa banyak warisan yang dimiliki anak ini? Leluhur pedang samar-samar mengetahui beberapa rahasia Qin Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertaruh sebesar itu. Pada saat ini, tulang pedang di tubuh Qin Chen benar-benar terbentuk, dan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi dikendalikan oleh Qin Chen, menyebabkan dia berubah warna, yang merupakan keajaiban. Tentu saja, itu tidak bisa terjadi sekaligus. Meskipun tulang pedang ini terbentuk, namun bengkok dan kasar. Namun, Qin Chen tidak langsung membubarkannya, tetapi langsung memadatkan daging dan darah, dan melihat tubuh fisik Qin Chen memadat lagi. Pelangi ilahi mekar, darah mengalir ke langit, dan Qin Chen muncul lagi, seluruh tubuhnya sesempurna tubuh, mekar dengan cahaya kristal. Tubuh fisiknya berubah menjadi kepompong, dan tahunnya terbungkus dengan suara gemuruh. Teknik rahasia seperti seni Kaisar Dewa Bintang 9, teknik terlarang jiwa surga, dan kekuatan sihir asal tidak mengharuskannya untuk tampil, dan beroperasi sendiri. Permukaan tubuh Qin Chen cemerlang dan transparan, tulang punggungnya seperti naga, dan seperti kunpeng, lalu dia berevolusi menjadi dirinya sendiri, berubah menjadi dewa. Ini adalah tubuh ilahinya, dipadatkan lagi. Apa kamu berhasil melakukannya? Gumam Jiruyu dan yang lainnya meremas tangan mereka. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi semua orang menjadi abu-abu. Karena kali ini masih gagal, jejak kekuatan hitam pekat mengembun, sekali lagi menghantui tubuh Qin Chen, menyatu ke dalam tubuhnya, dan mulai menimbulkan korosi. Benar saja, darah Raja Kegelapan ini masih ada. Gumam Qin Chen berseru, tapi dia tidak tersesat. Tubuhnya meledak lagi, dan jiwanya hampir robek, dan kemudian tubuhnya secara alami hancur. Ini adalah inisiatif Qin Chen untuk menghancurkan tubuhnya lagi, tulang belakang naga di tubuhnya juga telah dihancurkan, dialah yang mengambil inisiatif. Ini adalah kemunduran, tetapi jiwa Qin Chen malah menunjukkan kegembiraan. Karena, setelah menghancurkan dagingnya 2 kali, dia merasa tubuhnya sebenarnya kebal terhadap darah Raja Kegelapan, dan darah Raja Kegelapan telah melemahkan sebagian dari dagingnya. Qin Chen merasa bahwa karena buku asalnya, dia telah menguasai sebagian dari peradaban gelap. Setelah beberapa fusi, tubuhnya memiliki pemahaman tentang darah Raja Kegelapan, yang secara alami melemahkan sifat mematikannya. Padahal, jika dia tidak berinisiatif menghancurkan tubuh, kali ini tubuh akan bertahan lebih lama. Dengan cara ini, selama aku terus memadatkan tubuhku, mungkinkah aku benar-benar kebal terhadap kekuatan korosif dari darah Raja Kegelapan ini? Gumam Qin Chen tiba-tiba berpikir dalam benaknya. Kalau begitu, lanjutkan memadat.
Qin Chen meluruskan keadaannya sendiri, dan masih harus mendorong. Sebenarnya, di waktu sebelumnya, dia tidak mengira dia akan berhasil, jadi dia bahkan tidak menyesuaikan tulang pedangnya menjadi yang terkuat. Selanjutnya, Qin Chen memadatkan tulang pedang lagi. Kali ini, lunas tulang belakang muncul. Pada saat yang sama, selain itu, Qin Chen mulai memadatkan tulang pedang lainnya. 6 reinkarnasi dapat memadatkan 6 tulang pedang. Kali ini, tubuh fisik Qin Chen sekali lagi memadat, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dengan jalur reinkarnasi yang mengerikan, membentuk 6 tulang pedang mencapai langit, momentumnya terlalu kuat dan tak tertandingi.